Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koperasi, terutama tentang bagaimana suatu koperasi bisa mengalami kejatuhan. Biasanya koperasi mengalami kejatuhan pertama karena kekurangtahuan para anggota terhadap ilmu akuntansi koperasi, sehingga beberapa oknum akan memanfaatkan ketidaktahuan anggota untuk mempermainkan beberapa laporan. Di antaranya adalah laporan neraca. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara oknum pengurus mengotak-atik neraca yang akhirnya akan merugikan koperasi. Kita lihat di sini Bapak Ibu ada koperasi Bintang Neraca per 31 Desember 2020. Di sini ada aktiva, ada kas piutang dan sebagainya dengan total 730 juta. Kemudian di sebelah pasifa sama ada simpanan sukarela dan seterusnya dengan total 730 juta. Aktiva jumlahnya harus selalu sama dengan pasifa. Sekarang kita bahas bagaimana suatu koperasi bisa diotak-atik sehingga akan merugikan koperasi secara keseluruhan. Kita lihat di sini, aktiva ada kas 265 juta, kemudian piutang uang 245 juta, piutang barang 15, persediaan barang 65 dan bangunan warung 140 juta rupiah. Sehingga totalnya adalah 730 juta rupiah. Harta atau aktiva yang sebanyak ini bersumber dari pasifa, yaitu dari simpanan sukarela, dana sosial, dana pendidikan, cadangan, simpanan pokok, simpanan wajib, dan SHU pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, bagaimana oknum pengurus mengotak-atiknya? Caranya seperti ini. Kalau ada persediaan barang dan bangunan warung, maka itulah dua akun, namanya itu akun ya, persediaan barang, bangunan warung itu namanya akun. Kas, piutang uang, piutang barang, persediaan barang, dan bangunan warung itu dalam akuntansi disebut akun. Nah, kita lihat di sini, persediaan barang 65 juta, bangunan warung 140 juta, itu kalau misalnya aslinya adalah persediaan barang itu 65 ya, kemudian oleh oknum pengurus 65 itu diganti menjadi, katakanlah menjadi 100 misalnya ya. Berarti kalau ini menjadi 100, oke sebentar ya. Kalau ini menjadi 100, berarti jumlahnya akan berubah. Tidak menjadi 730, tapi akan 765. Total dari aktiva akan berubah menjadi 765. Kenapa? Karena ada kenaikan dari persediaan barang. Nah, untuk supaya sama, maka inilah cara oknum pengurus menguras kekayaan koperasi. Karena harus sama, maka biasanya bukan ini yang dirubah, tapi uang kas yang dikorupsi. Sehingga kalau persediaan barang dinaikkan menjadi 100 juta, maka kas akan mengecil. Jadi kas akan berubah menjadi 35 dikurang 3 menjadi 230 juta rupiah. Jadi ada kas yang dikorupsi sebesar 35 juta rupiah. Dan itu biasanya masuk ke kantong oknum pengurus. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian bisa juga dari sisi bangunan warung. Katakanlah ini sudah dikorupsi 35 juta ya. Kemudian bangunan warung, misalkan bangunan warung waktu membangun, ini anggap aja ini waktu tahun 2020 tuh pas membangun ya, harusnya 140 juta. Tapi sama pengurus ditulis misalnya 160 juta rupiah. Karena jumlahnya harus sama 730 juta, maka sekali lagi kas lagi yang dicoret. Sehingga jumlah kas menjadi 210 juta rupiah. Seperti itu Bapak Ibu cara mengotak-atik neraca yang menguntungkan oknum pengurus. Sehingga ada berapa puluh juta itu yang sudah dikorupsi. Kenapa selalu kas yang diotak-atik? Karena memang tujuannya itu supaya bisa mengambil sesuatu atau mengambil uang dari koperasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitulah cara para oknum pengurus mengotak-atik neraca sehingga pada akhirnya koperasi menjadi bangkrut atau jatuh. Seperti itu Bapak Ibu, kita lihat ya permainan-permainan seperti ini tuh kalau berlangsung bertahun-tahun maka tinggal menunggu ampasnya saja itu koperasi. Caranya seperti itu. Barangkali bisa ada yang ditanyakan, silahkan ditunggu pertanyaannya.